Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian minggu pagi hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Untuk kehikmatan suasana dalam kebaktian, kami mohon kita semua menjaga ketenangan dan ketertiban selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan pada minggu pagi ini. Yang pertama, pelayanan firman Tuhan di GKI Indramayu. Pada kebaktian umum pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Markus Hadinata dan pos jemaat Losarang serta Bajem Eretan dilayani oleh Bapak Rikol Tiwan. Yang kedua, ibadah minggu Jemaat GKI Indramayu di gedung gereja selama masa pandemi akan diadakan satu kali kebaktian umum pada pukul 8 pagi dengan menggunakan liturgi yang disesuaikan pada masa pandemi sesuai panduan dari Sinode GKI. Yang ketiga, pada kebaktian hari Minggu ini akan ada 2 persembahan, kotak hitam untuk kas gereja dan kotak coklat untuk persembahan khusus dana pendidikan BPK Penabur Indramayu. Yang keempat, persidangan Majelis Jemaat GKI Indramayu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, pukul 1 siang bertempat di Gedung Anugerah GKI Indramayu. Mohon dukungan doa dari jemaat agar persidangan tersebut menjadi berkat bagi pelayanan di Jemaat GKI Indramayu. Yang kelima, dimohon kepada jemaat selama ibadah berlangsung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta lisan, jemaat diundang berdiri. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Setiap kita memiliki saudara, bisa seorang atau lebih. Saudara bisa dalam pengertian keterikatan karena hubungan darah, tetapi juga bisa saudara dalam pengertian karena kedekatan kita satu sama lain melampaui hubungan darah. Sebagai gereja, kita bersaudara satu sama lain karena disatukan oleh iman dan karya kasih Kristus. Melalui tema hari ini, saudara yang menjaga dengan kasih, kita diajak untuk mengerti bahwa setiap orang pada dasarnya memerlukan kasih seorang saudara yang membuatnya mengalami pembaruan dan pertumbuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa mengaku semua dosa kita. Ya Tuhan, ampunilah kami bahwa seringkali kami tidak menjadi saudara yang baik bagi sesama kami. Kami lebih suka membicarakan kekurangan,
kelemahan, dan kesalahan saudara kami daripada menegurnya dalam semangat cinta kasih. Kami juga kadang berlaku tidak peduli terhadap keadaan saudara kami, sehingga mereka makin jauh hidupnya dari kasih Allah dan sesamanya. Ampunilah kami, serta perbaurilah hati kami, agar kami mampu menjadi saudara yang penuh kasih bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Jemaat diundang berdiri. Berita anugerah pada kebaktian minggu pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Kita nyanyikan bersama. Ia cari yang berdosa, cari di kalbu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang berlimpah dengan kasih dan setia. Saat ini ya Bapa, kiranya Engkau boleh memberikan pengajaran melalui pemberitaan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan juga kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian sabda Tuhan. Sebagai mazmur tanggapan, diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-40. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang menjaga dengan kasih, itulah yang menjadi tema pada hari ini, saudara. Apakah makna kata saudara bagi Anda? Ya, kalau kita mendengarkan kata saudara, mungkin sekedar sapaan, tetapi apa sih sebenarnya makna saudara? Dan siapa saja orang yang biasanya kita sebut sebagai saudara? Ya, atau mungkin bisa kita anggap sebagai pantas sebagai saudara. Nah, saudara, ada beberapa pengertian. Yang pertama, saudara biasa dipahami sebagai orang yang dengannya kita seibu atau seayah. Misalnya kakak kita atau adik kita, yaitu saudara kita. Saudara karena ada warisan genetik dari orang tua kita. Saudara bisa juga dalam pengertian saudara keluarga besar yang bertalian dengan keluarga. Misalnya kakek kita dengan kakeknya itu kakak adik, ya, kemudian itu saudara besar. Ada sanak, ada keponakan, ada paman, ada bibi, ya, ada tulang dan sebagainya. Ada om, ada tante, ya, itu saudara besar. Nah, dalam konteks yang lebih luas,
bisa jadi juga saudara tidak hanya yang berkaitan dengan genetik atau warisan ya dari garis keturunan, tetapi juga orang yang memiliki kesamaan dengan kita, segolongan dengan kita. Misalnya orang yang punya paham yang sama, agama yang sama, oh dia adalah saudara seiman, berarti imannya sama. Saudara mungkin dalam pengertian sederajat ya, atau sesuku. Kalau dia sukunya sama berarti dia saudara kita. Atau saudara yang lebih luas, saudara sebangsa dan setanah air. Ya. Kalau dia adalah sebangsa yang sama, berarti bagi kita dia adalah saudara sebangsa dan setanah air. Nah, tetapi kalau kita merenungkan kembali makna saudara, dalam hidup kita sehari-hari kerap makna saudara mengalami penggerusan atau luntur karena apa? Karena suatu pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman-pengalaman yang mengecewakan dengan orang yang kita sebut sebagai saudara itu. Bisa jadi karena masalah hutang piutang. Dulunya dia jalan kemana-mana bareng, tetapi karena masalah hutang piutang kemudian jadi permusuhan. Atau mungkin karena konflik yang tidak bisa diselesaikan, yang membuat relasi yang tadinya hangat menjadi dingin. Dan bukan hal aneh, kadang orang tidak lagi mengakui saudaranya, tidak lagi mau saling bertegur sapa kalau bertemu. Alkitab dengan jujur menceritakan berbagai macam kisah-kisah itu. Ya, dalam Perjanjian Lama ada kisah Kain dan Habel dalam Alkitab yang mencederai tali persaudaraan yang seharusnya terjadi antara mereka. Kain iri hati kepada Habel lalu membunuh adiknya itu. Dalam hal ini Kain tidak bertindak sebagai penjaga adiknya, tidak menjaga adiknya saudaranya dengan kasih. Dia menganggap adiknya sebagai pesaing yang harus dia lenyapkan. Tetapi tentu saja tidak semua pengalaman bersaudara adalah buruk, jelek. Ada banyak juga pengalaman yang baik yang kita punya dalam relasi persaudaraan. Misalnya pengalaman kita ditolong saat kita sedang susah, saat kita sedang jatuh, kita diangkat oleh saudara kita. Pengalaman kita berjuang bersama-sama saat kita belum punya apa-apa. Dan semua pengalaman tadi tentunya membuat kita punya kenangan yang indah, relasi yang erat, yang kuat dengan orang yang kita sebut sebagai saudara. Dalam konteks demikian kita saling menjaga satu dengan yang lain. Dalam Alkitab juga ada ya, misalnya kisah Daud dan Yonatan yang tidak punya hubungan darah, tetapi mereka sangat erat, bahkan mereka saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, saya ingin kita fokus dalam Injil hari ini. Dalam bacaan Injil Matius dikatakan, ya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Siapakah saudara yang dimaksud ini? Ya, kita bisa mengerti saudara di sini bukan hanya saudara karena keterikatan genetik, ya, seayah, seibu atau keluarga besar, tapi juga dimaknai dalam pengertian yang lebih luas, yaitu saudara dalam pengertian persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan juga lebih luas, saudara dalam kemanusiaan. Dalam pengajarannya ini Tuhan Yesus hendak mengajarkan pada murid-murid untuk apa? Untuk menaruh kasih dan kepedulian kepada saudara mereka yang melakukan kesalahan dengan cara menegur atau mengingatkannya supaya dia sadar, supaya dia kembali kepada Tuhan. Di sini Tuhan Yesus tidak mau sekedar mengatakan sebuah metode, cara atau sekedar tahapan-tahapan, tetapi lebih dalam adalah motif atau motivasi menegur, yaitu dalam rangka mengasihi orang itu agar kembali kepada Tuhan. Maka disinilah kita mendapatkan arti dari menjaga saudara kita, menjaga khususnya kehidupannya di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita menjaga saudara kita, artinya kita punya tanggung jawab sebagai saudara atas keselamatan dan kehidupannya. Dan untuk bisa menjadi saudara yang baik, maka kita harus aktif memperhatikan kehidupan saudara kita. Tetapi jangan salah paham ya, aktif memperhatikan bukan berarti kita mau segala-galanya ikut campur dalam urusan saudara kita. Tetapi hal yang mendasar, kita mau peduli akan keselamatannya, kita mau peduli akan kesejahteraannya, akan kehidupannya di hadapan Tuhan.
Nah, kalau seandainya saudara kita ini melakukan sesuatu yang mengancam keselamatannya, mengancam kehidupannya di hadapan Tuhan, maka sebagai saudara kita punya tanggung jawab untuk mengingatkannya supaya dia jangan sampai mati, supaya dia tetap hidup dalam keselamatan di dalam Tuhan. Nah, maka di sini kita melihat lebih dalam. Pertama-tama Tuhan Yesus memberikan pengajaran apabila kita melihat saudara kita berbuat dosa. Jadi bukan kata orang, saudara ya, melihat langsung dia melakukan suatu dosa. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Ya, ini menarik. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya apa? Kita dengan saudara kita berdua, kita punya 2 pasang, ya 2 mata, dia 2. 4 mata hanya berdua saja. Obrol secara berdua, tegur dia 4 mata. Tujuannya apa? Supaya dia menyadari kesalahannya, kemudian berbalik ya dari jalannya yang salah. 4 mata kenapa? Supaya dia tidak menjadi malu kalau diceritakan soalnya kepada banyak orang. Kita mau menjaga nama baiknya. Kita punya ketulusan hati untuk mengingatkannya agar kembali kepada jalan Tuhan. Ya, tetapi ada kalanya teguran kita nggak berhasil. Dia mengeraskan hatinya. Dia tetap melakukan kesalahan dalam dosanya. Bagaimana dia kalau tidak mau mendengarkan juga? Maka sampaikanlah, katakanlah, ajaklah seorang atau 2 orang untuk kembali menegur. Tentu saja bukan orang sembarangan, saudara ya, tapi orang yang terkenal bijak, orang yang terkenal punya kasih Allah, orang yang terkenal punya pengampunan dalam dirinya. Ya, bawalah 2 atau 3 orang lagi. Ya, karena kepala beberapa orang akan memberikan sudut pandang yang jauh lebih luas. Tetapi ada kalanya saudara kita ini sudah diingatkan juga bahkan oleh 2 atau 3 orang tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mau bertobat dari kesalahannya. Bagaimana? Maka sampaikanlah soalnya pada jemaat. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya jemaat ikut memperhatikan dan menegurnya dalam kasih. Nah, siapakah jemaat yang dimaksud di sini? Ya, dalam konteks masa kini, ya, jemaat pada dasarnya adalah komunitas tubuh Kristus yang menghayati kasih Allah, memberlakukan kasih Allah, dan menghidupi semangat pengampunan Allah. Itu jemaat dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Ya, jadi bukan jemaat dalam pengertian yang di luar hidupnya dari kasih Allah, ya, tapi jemaat yang menghidupi kasih Allah. Lebih khusus lagi adalah para gembala. Ya, dalam tradisi kita pemimpin yang melayani adalah pendeta dan penatua, ya, yang dikenal memiliki hikmat dan kearifan di tengah-tengah jemaat. Jadi bukan berarti ada orang berdosa dibawa di tengah-tengah jemaat dalam ibadah minggu kemudian diceritakan masalahnya. Itu biasa terjadi apa? Penghakiman biasanya, ya. Tetapi di sini jemaat yang punya kasih, yang punya spirit untuk mengingatkan orang yang bersalah supaya kembali kepada Tuhan. Ya, kemudian gimana juga kalau dia mengeraskan hatinya, dia tidak mau bertobat, katakanlah dia tidak mau bertobat, maka jalan akhir katakanlah pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Ini adalah suatu jalan yang paling akhir, ya. Bagi kita maksudnya adalah sudah melakukan segala daya dan upaya untuk membawa saudara kita itu kembali pada Tuhan. Ya, jadi nggak mudah menyerah. Ada berbagai macam upaya sudah dilakukan dengan maksimal, tetapi ternyata sia-sia. Ya, dia mengeraskan hatinya, dia tidak mau bertobat. Maka perkataan Tuhan Yesus yang agak keras ini, janganlah kita salah mengerti bahwa kita diperintahkan untuk membenci saudara kita itu. Jangan kita salah artikan menjadi kita untuk menghukum atau mengucilkan saudara kita itu, bukan itu maksudnya. Ya, kita tidak boleh membenci, menghukum atau mengucilkannya. Dan ini sejalan dengan kitab Imamat pasal 19 ayat 17 dalam Perjanjian Lama, di mana Imamat 19 ayat 17 katakan, janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu. Jangan. Tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Jelas. Jadi panggilan kita adalah terus mendoakannya supaya dia kembali kepada Tuhan.
Dan kalau dia akhirnya kemudian mengaku dosanya, bertobat, maka kita punya kewajiban untuk menerimanya kembali ke dalam komunitas persekutuan jemaat, ya, dipulihkan, ya, gambar dirinya, dipulihkan jati dirinya sebagai anak Tuhan, supaya dia bisa hidup berdasarkan takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam hidup bergereja kerap kita tahu kalau ada orang yang melakukan suatu kesalahan. Si A berbuat salah, atau si B berbuat salah, atau mungkin si C berbuat salah. Dalam jemaat biasanya ada beberapa tanggapan yang muncul. Ada tanggapan pertama, lihat dulu orangnya siapa yang melakukan kesalahan. Lihat dulu siapa orangnya, ya. Kalau orang itu mungkin penting, orang itu mungkin dekat sekali dengan kita, udahlah pura-pura nggak tahu, tutup mata saja. Kita nggak mau konfrontasi dengan orang itu. Kita nggak mau khawatir ketika kita menyampaikan teguran, dia kemudian marah dan kemudian berbalik menyerang kita. Baiklah, kita tutup mata saja, kita pura-pura nggak tahu. Saudara, sikap macam ini dapat menimbulkan perbuatan dosa tetap dibiarkan terus-menerus di tengah-tengah jemaat, dan itu tidak sehat. Pura-pura nggak tahu, ya, pura-pura nggak tahu, tutup mata saja. Itu sikap pertama. Sikap kedua adalah kita bicarakan, berbisik di belakang orang itu, ya. Kita membisik kepada mungkin teman-teman kita, tapi di belakang orang itu, sehingga cerita yang dibisikkan tadi akhirnya berkembang menjadi desas-desus di tengah-tengah jemaat. Tahu nggak si A itu begini dan begitu? Tahu nggak si B itu begini dan begitu? Nah, sikap ini juga tidak sehat, ya. Sikap ini membuat apa? Orang tidak percaya satu dengan yang lain. Orang tidak lagi berani bersikap jujur, mengutarakan dirinya apa adanya. Saya takut kalau saya jujur terbuka, saya takut rahasia saya akan diungkapkan kemana-mana, kejelekan saya akan diungkapkan kemana-mana. Ini sikap yang juga tidak sehat. Yang ketiga, kita marahi orang itu terang-terangan di hadapan banyak orang. Kamu ini begini-begini, kamu salah, gitu ya. Kamu harus bertobat di depan banyak orang, dan orang itu akhirnya malu. Dalam posisi lemah, orang itu mungkin tidak berani membalas, diam saja, dimarahin. Karena posisinya lemah, tetapi hatinya terluka. Tapi kalau orang itu punya posisi yang kuat, dimarahi balik marahnya lebih dahsyat, ya. Marahnya berkali-kali lipat lebih dahsyat. Siapa kamu berani marahin saya dan sebagainya, ya. Ini juga sikap yang tidak sehat. Keempat, kita mau menegur dalam kasih, dan sebelum menegur kita mendoakannya di hadapan Tuhan, ya. Kita bawa dalam doa, Bapak tolong, ya, supaya teguranku ini dapat sampai dalam rangka mengasihinya. Kita bawa saudara kita dalam doa sebelum kita menegur. Dan kalau orang itu merasakan ketulusan hati kita dalam teguran yang kita sampaikan padanya, biasanya dia mau menyadari kesalahannya dan bertobat. Jadi kita menegur seseorang bukan karena juga kita merasa hidup kita lebih benar daripada orang itu, ya. Hidup kita lebih saleh daripada orang itu, lebih baik daripada orang itu. Karena pada dasarnya kita semua punya salah dalam satu dan lain hal. Tapi kita mau menegurnya, saling menegur karena kita apa? Kita mengasihinya. Kita peduli akan kesejahteraan dan keselamatannya di dalam Tuhan. Nah, dari keempat sikap tadi, sikap mana yang sepatutnya kita hidupi dan kita lakukan sebagai saudara di dalam Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami boleh menghidupi kasih persaudaraan di antara kami, sebagai suatu persekutuan umat yang sudah mengalami rahmat penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biarlah kami juga punya spirit mengampuni, spirit untuk membawa saudara kami kembali kepada Tuhan. Yang mendoakan ya Tuhan, bagi segenap kehidupan umat-Mu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Indramayu, yang mendoakan mereka yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit, yang mendoakan bagi Penatua Roslina Sembiri yang kurang sehat badannya, yang mendoakan bagi Ibu Gemi Kasio yang juga kurang sehat badannya, dan kami mendoakan juga saudara kami juga yang lain yang dalam kondisi kesehatannya sedang terganggu. Kiranya Tuhan boleh memulihkan mereka lewat obat-obatan yang diminum, lewat makanan dan minuman, lewat istirahat. Biarlah diberkati semuanya agar kondisi mereka boleh pulih. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas operasi yang boleh berjalan dengan lancar dalam diri Quinsa atau Ica. Biarlah dia boleh semakin dipulihkan, dan juga kami mengucap syukur untuk segala doa-doa yang sudah Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan. Kami juga mendoakan bagi pergumulan umat-Mu, khususnya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam berkeluarga, di dalam mencari nafkah, di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya firman Tuhan boleh senantiasa menuntun kehidupan setiap kami. Kami juga mendoakan ya Bapa, bagi rencana persidangan Majelis Klasis GKI Klasis Cirebon yang akan didahului dengan pra-PMK secara online. Tuhan kiranya boleh menolong agar segala persiapan yang dilakukan boleh menolong agar jalannya persidangan nanti boleh berjalan dengan lancar. Kami juga mendoakan ya Bapa, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi yang belum berakhir saat ini, yang juga menggoncangkan kehidupan perekonomian di negeri ini. Tuhan kiranya boleh memberikan hikmat bijaksana agar kami segenap rakyat Indonesia bersama-sama boleh bekerja sama dalam mengatasi pandemi ini dan juga memulihkan kehidupan ekonomi negeri ini. Kiranya bangsa ini boleh senantiasa Tuhan pimpin di dalam kebenaran-Mu. Inilah ya Bapa segenap syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas persembahan dari 2 Korintus 8 ayat pertama sampai ayat kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini akan membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan.
Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu melalui kami hendak belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan, agar kami juga dapat mencukupkan keperluan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Melaluinya kami belajar untuk memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap gereja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.